Oke, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat VTuber dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita sambung lagi video ya. Video yang kemarin ada yang nanya tentang bagaimana sih caranya untuk mendaftar. Nah, kemudian kemarin sudah saya upload juga bagaimana caranya untuk mendaftar. Oke. Kalau kemarin itu kan kurang dimengerti ya, dia hanya sekedar bentuk tulisan ya, yang jadi susah untuk dimengerti. Langsung saya buatkan videonya kemarin dan alhamdulillah di-share juga, banyak yang share dan view-nya sudah mencapai kurang lebih 2000 view. Ya, oke, next video ya, sesuai dengan janji. Nah, di sini pun banyak yang nanya nih tentang bagaimana kita untuk memahami menu-menu di dalam aplikasi VTube ini. Oke, berhubung tanyanya gitu semua ya di kolom komentar. Ya, oke, baik ya, langsung kita bahas tentang bagaimana kita berkenalan dengan menu-menu di dalamnya. Oke, langsung ya kita buka untuk aplikasinya. Oke, seperti ini ya. Maka tampilan awal ketika memang kita membuka aplikasi, tampilan di beranda seperti ini. Oke, ini versi bahasa yang saya gunakan ini bahasa Indonesia. Oke, kemudian kawan-kawan bisa fokus lihat bagian pojok kanan bawah, yaitu saya atau me ya. Oke, saya mengklik di bagian pojok kanan bawah yang saya. Oke. Nah, di sini ada gambar profil ya. Di sini ada gambar profil. Nah, di sampingnya gambar profil yang ini, oke. Gambar profil yang ini ya, ini. Nah, di samping ini ada tulisan ID. Oke, ada tulisan ID. Nah, ID ini apa? ID ini, oke. Kalau untuk ID ini yaitu identity atau identitas. Oke. ID ini adalah identitas. Oke, kemudian kalau untuk yang level ini, oke, yang untuk level ini hanya untuk mengurangi biaya transaksi ketika memang kita melakukan penarikan atau withdraw. Nah, untuk level 1 itu dikenakan biaya sebesar 50%. Nah, untuk level 2, level 3, level 4. Nah, kalau level 4 ini biaya yang dikenakan yaitu 30%-an. Oke. Nah, kemudian ini untuk menentukan ID ini atau untuk meningkatkan level ini ya, yang di bawah ID ini. Nah, ini semakin tinggi level maka semakin rendah untuk biaya penarikan ya. Oke, semakin tinggi level yang kita punya maka semakin rendah biaya penarikan nantinya. Oke, nah sekarang bagaimana nih caranya? Kebanyakan kawan-kawan di sana pada bingung ya. Gimana sih caranya untuk menaikkan level ID ini? Oke, nah untuk kawan-kawan yang mau menaikkan level ID ini ya, syaratnya yaitu harus merekrut atau mensponsori anggota-anggota ya. Semakin banyak anggota yang kita rekrut ya, referral yang kita cari, maka semakin tinggi level yang kita punya. Oke ya. Jadi kalau di sini untuk menaikkan level ini ya, untuk menaikkan level ini kita harus merekrut sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, di sini nilainya, oke, kalau misalkan kita telah merekrut satu member ya, istilah kata memang kita merekrut satu member ya. Satu member itu nilainya itu 50 experience. Nilainya itu 50 experience untuk satu ID ya, untuk satu referral yang kita sponsori langsung. Oke, satu anggota yang kita rekrut maka kita mendapatkan 50 total experience. Nah, oke, semakin banyak yang kita rekrut maka semakin tinggi level yang kita miliki dan semakin rendah untuk biaya penarikannya. Oke, next video akan saya buatkan lagi tentang syarat-syarat untuk menaikkan total experience ini dan cara perhitungannya untuk di bagian levelnya ya. Oke, level 1, 2, 3, 4 dan level 5. Kalau sekarang ini posisi saya sudah ada di level 4 ya, bisa dilihat yang ini. Oke,
maka biaya yang saya tarik, misalkan saya dikenakan biaya sebesar 28% ya. Oke, 28%. Kalau misalkan saya ada di level 5, itu biaya yang dikenakan yaitu sebesar 25%. Oke. Oke, next ya. Next. Oke, sekarang kawan-kawan bisa fokus di bagian voucher belanja ini ya, yang di bagian pojok kiri atas yang ini ya, yang saya lingkari ini ya. Oke, bisa dilihat dan diperhatikan. Oke, nah ini di sini ada voucher belanja. Oke, untuk mendapatkan voucher belanja itu sangat mudah ya. Jadi kawan-kawan, hal layaknya itu seperti kerja, kita harus melakukan absensi yang diberikan oleh aplikasi ini. Jadi kita harus absensi setiap hari. Oke, nilainya untuk awal yaitu nilainya 20 ya, 20 nilainya itu. Untuk setiap hari kita mendapatkan 20 nilainya. Oke, setiap hari kita mendapatkan 20. Oke, di mana nih caranya untuk melakukan mendapatkan voucher belanja ini? Oke, caranya ini bisa dilihat di bagian ini ya. Oke. Nah, kemudian kita klik di bagian reward harian. Oke, maka di sini muncul ya. Muncul, di sini muncul. Nah, ini tanggalan seperti ini. Oke, nah bila kawan-kawan memang belum ya belum melakukan klik untuk check-in di sini, maka warnanya itu biru ya. Nah, jadi biru ketika memang kita sudah klik. Oke, maka warnanya itu berubah menjadi hitam seperti ini. Kalau sekarang saya sudah melakukan check-in ya. Oke, saya sudah melakukan check-in, jadi warnanya itu hitam. Oke, kalau misalkan kawan-kawan belum melakukan check-in, nah maka warnanya itu warna biru. Oke, back ya, kembali. Oke. Nah, nanti di fase voucher belanja ini berlakunya itu di fase yang kedua, yaitu fase e-commerce. Di mana fase e-commerce ini ya nantinya voucher belanja kita ini bisa digunakan untuk belanja di shopping mall yang didirikan oleh aplikasi Fitup ini. Oke, di fase yang kedua ini, nah nantinya kita menunggu-nunggu nih di fase yang kedua yang bakalan dahsyat sekali nantinya. Kita pun masih nunggu-nunggu, nanti akan ada surprise dari pihak PT Fitur Viewtech Indonesia ini. Oke, saya pun masih nunggu ya kawan-kawan. Oke, next ya. Jadi nanti misalkan gini, kalau misalkan kita mau gunakan voucher belanja ini, nah nantinya di fase yang kedua nanti itu ada shopping mall yang didirikan oleh pihak aplikasi Fitup. Nah kemudian nanti kita bisa untuk melakukan belanja online nantinya dengan menggunakan voucher belanja yang di bagian pojok atas ini ya. Oke, kemudian ditambah dengan view point sedikit. Nah ini ya kita gunakan yang terutama ini voucher belanja. Nah kemudian ditambah dengan view point sedikit. Oke. Oke, next ya, di sampingnya itu ada total experience. Nah, sebelumnya tadi saya telah ulas sedikit ya tentang mengenai total experience ini. Oke, nah ini total experience ini dia adalah bentuk satuan ya experience yang kita kumpulkan dengan cara apa tadi? Dengan cara mensponsori orang yang langsung kita daftarkan. Nah, jadi ketika memang kita merekrut atau mensponsori langsung referral, maka kita mendapatkan yang namanya total experience ini. Oke. Nah, di mana satu orangnya itu mendapatkan total experience sebesar 50 ya. Oke, sebesar 50. Kalau misalkan kawan-kawan mendapatkan 2 orang, maka di sini tulisannya 100, dan bila mendapatkan 4 orang maka tulisannya 200. Oke. Nah, dikalikan saja kalau misalkan memang ada 100 orang, maka 50 dikali 100. Oke, seperti itu ya. Nah, fungsinya dari total experience ini yaitu untuk menentukan tinggi level kita, di mana level kita nanti berlakunya itu untuk apa? Untuk mengurangi biaya admin ketika memang kita mau melakukan yang namanya withdraw atau pencairan nantinya. Oke. Udah paham ya sampai sini ya. Kalau misalkan belum paham, di back kembali ya, kembali ke menit-menit yang tadi. Oke, di back lagi. Oh ya, untuk kawan-kawan jangan lupa ya yang belum subscribe silahkan di subscribe, kemudian like, jangan lupa untuk komen ya. Yang paling penting ini nyalain tombol notifikasinya ya, supaya nanti ketika memang saya upload video ada notifikasi di notifikasi YouTube kawan-kawan VTuber. Oke.
Next ya, langsung kita lanjut bagian viewpoint ini. Oke, yang saya lingkari ini di bagian viewpoint. Oke, bisa disimak dan diperhatikan. Oke, nah bagian viewpoint ini ya, oke, bagian viewpoint ini adalah VP yang sering dibilang VP ya. Kalau orang-orang VTuber ini nyebutnya VP. Oke, di mana istilah dari VP ini, kesingkatan VP ini yaitu viewpoint, di mana viewpoint ini bukan uang ya. Nah, jadi viewpoint ini adalah bentuk satuan mata uang digital, oke. Bentuk satuan mata uang digital yang memang dibentuk oleh PT Fitur Viewtech Indonesia ini dengan menggunakan yang namanya sistem dari manajemen si VTube ini. Oke, nah ini jadi bentuk satuan mata uang ya yang nantinya berlaku untuk yang pertama itu ya bisa untuk digunakan untuk fast track. Nah, kemudian bisa digunakan untuk pembelanjaan nanti di fase yang kedua. Yang paling utama ini adalah perusahaan advertising, di mana perusahaan advertising ini dia adalah perusahaan yang berbasis periklanan. Oke, nah nantinya kita bisa untuk melakukan yang namanya iklan. Misalkan kawan-kawan VTuber punya usaha UMKM ya, yang punya usaha UMKM, kawan-kawan bisa untuk beriklan di aplikasi Fitube ini. Oke, kalau kemarin itu ada potongan harga diskon ya. Kalau kemarin itu ada potongan harga diskon ya. Kemarin itu potongan itu 50% untuk usaha UMKM. Oke, kalau kemarin itu saya dengar ya, ada leader saya memang dia beriklan di aplikasi Fitube ini. Oke, selama 10 hari itu membayar 1,5 juta. Oke ya, jadi viewpoint ini ya, viewpoint ini kembali lagi ya ke poin utama tadi. Viewpoint ini adalah bentuk satuan mata uang ya, bentuk satuan mata uang digital yang nantinya berlaku untuk belanja ataupun untuk pemasangan iklan di aplikasi Fitube ini, di mana nilainya satu viewpoint ini setara dengan $1. Nah, ini $1 ini berubah-ubah ya, tergantung dari nilai tukar dolarnya. Setiap hari itu bisa berubah-ubah. Ketika memang awal Fitube ini muncul, harga dolar satunya itu di bulan 4, flashback ke bulan-bulan 4 yang lalu ya, kisaran 7 bulan yang lalu, harga viewpoint ini $1. $1-nya itu nilai rupiahnya, nilai tukarnya itu sebesar 14.900. Nah, kalau untuk sekarang ini di bulan 11 ya, di bulan 12. Oke, ini nilainya itu $1 yaitu 14.200, masih ya, kursnya masih kok. Oke, nah jadi ini ya fungsinya dari viewpoint ini. Oke, jadi viewpoint ini adalah bentuk satuan mata uang ya, yang dikeluarkan oleh pihak aplikasi Fitube ini. Ini adalah alat transaksi yang bisa digunakan nanti ke depannya, bisa untuk pakai belanja ataupun untuk pemasangan iklan. Kalau untuk sekarang di fase yang pertama ini, di fase yang ke-1 kita hanya bisa gunakan untuk fast track ya. Kalau kawan-kawan yang lain ini untuk fast track atau percepatan. Oke, next video nanti saya akan buatkan tentang apa itu fast track. Oke. Kemudian bisa fokus di bagian pojok pojok kiri bawah ya, sorry, yang ini ya, ini adalah personal exposure, di mana personal exposure ini adalah jumlah paket yang kita miliki. Oke, di mana personal exposure ini adalah jumlah paket yang kita miliki. Personal berarti pribadi, kemudian exposure ini adalah paket ya, jadi paket pribadi kita. Oke, memang ketika memang kita menukarkan paket ya, maka tulisan paket aktif ini akan muncul notifikasi di sini. Oke, boleh saya klik ya di bagian personal exposure ini. Nah, maka di sini jumlah paket yang saya miliki sebagai contoh. Oke, ada 8 paket, di mana ketika memang kita tukarkan di bagian mission, nah kemudian di sini ada tulisan bintang 1. Nah, di mana di dalam bintang 1 ini ada 8 paket yang bisa kita aktifkan secara bersamaan, di mana satu paketnya itu biaya untuk biaya aktivasinya sebesar 10 viewpoint. Kita back kembali. Nah, berhubung di sini saya memiliki 8 paket, maka bayaran per hari yang saya dapatkan per hari yaitu sebesar $2,4 per harinya. Oke, karena saya memiliki 8 paket. Nah, untuk kawan-kawan yang baru join juga ya, jangan ini ya, jangan resah lah kalau dibilang seperti itu.
Oke, kenapa? Kalau untuk kawan-kawan ini yang dibilang disebut-sebut 0,3 0,3 itu adalah angka keramat. Oke, kalau dibilangnya itu 0,3 itu adalah angka-angka keramat ya dibilangnya. Nah, kenapa? Karena memang yang diamond tadinya juga memang dia awalnya itu dari 0,3. Penghasilan segitu banyaknya itu dimulai dengan 0,3 itu tadi. Oke, yang penting komitmen untuk menjalankan ya secara kontinu ya setiap hari, komitmen dan optimis. Oke. Di sini nilainya yang untuk paket bintang 1 di sini saya baru paket bintang 1 ya. Saya baru aktifasi paket bintang 1 aja nih. Di mana nilainya 1 paket bintang 1 bayarannya per hari itu kita mendapatkan 0,3 dolar per hari. Nah, berhubung saya memiliki 8 paket, maka 0,3 dikali 8 yaitu jumlah satuan yang saya dapatkan yaitu sebesar 2,4. Nah, oke, saya kembalikan lagi 2,4 dari mana? 2,4 itu didapat dari 0,3 dikali 8. Oke, kembali lagi kita mendapatkan 0,3. Oke, seperti itu ya. Jadi saya mendapatkan 2,4. Oke, di mana nilainya ingat ya kawan-kawan, nilainya itu 1 paket bintang 1 nilainya itu 0,3 untuk 1 paket. Kalau misalkan punya 2 berarti bayarannya bukan 0,3 lagi tetapi bayarannya 0,6. Kalau misalkan kawan-kawan memiliki 3 paket maka bayarannya bukan 0,6 lagi tetapi mendapatkan 0,9. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Oke, di sini nanti kalau untuk masalah paket nanti next video akan saya buatkan lagi tentang pendalaman paket di aplikasi Fitube ini. Nah, di mana nanti ada sedikit bocoran ya. Di sini ada 6 paket. Yang pertama itu paket 1, 2, 3. Oke, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 dan bintang 6 yang terakhir. Di mana untuk biaya aktivasinya, oke, kalau untuk bintang 1 ini biaya aktivasinya itu ada 10 viewpoint ya. Kemudian bintang 2 itu 100 viewpoint atau 100 dolar, bintang 3 itu 500 viewpoint, bintang 4 itu 1000 viewpoint dan bintang 5 itu 5000 viewpoint dan bintang 6 yang terakhir itu membutuhkan 10.000 viewpoint. Oke, nah nanti akan saya perdalami tentang bagaimana di bagian paket-paket ini ya, paket-paket misi ini nanti akan saya buatkan videonya di next video. Oke. Nah, next ya, kita lanjut. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat yang saya lingkari ini ya di bagian referral exposure yang ini ya. Bisa dilihat referral exposure ini, di mana referral exposure ini adalah notifikasi yang kita dapat ketika memang kita baru saja merekrut teman dan teman tersebut dia telah mengaktifasi paket yang pertama. Nah, di situ adalah bentuk satuan bonus yang kita miliki. Oke, jadi referral exposure ini adalah satuan bentuk bonus yang kita miliki dari referral langsung ya, atau referral yang atau anggota yang langsung kita sponsori. Maka notifikasi tulisannya ada di bagian referral exposure ini. Sebagai contoh akan saya klik. Nah, di sini anggota-anggota saya bisa dilihat ya. Jadi inilah yang menyumbang setiap hari ke akun saya. Nah, beliau sudah mengaktifasi paket-paketnya dan di sini pun saya setiap hari mendapatkan bonus dari beliau ya yang telah mengaktifasi paketnya ini. Oke. Kita back kembali, nanti akan saya perdalami juga untuk bagian referral exposure ini. Oke, kemudian kita next ya di bagian ini yang saya lingkari juga, ini new exposure. Di mana new exposure ini yaitu bentuk notifikasi yang diperbarui selama 1 minggu 1 kali. Jadi ketika memang 1 minggu itu sudah ada notifikasi, dia kembali lagi ke 0. Ini jadi diperbarui itu di refresh selama 1 minggu 1 kali. Di mana new exposure ini adalah notifikasi yang kita dapatkan ketika memang referral kita telah mengaktifasi paketnya. Nah, jadi ketika memang member kita atau anggota kita ataukah referral kita baru saja membeli atau menukarkan paket bintang dia, maka di sini kita mendapatkan notifikasinya. Kalau misalkan ada member 1 orang yang mengaktifasi paket ya yang baru beli bintang, maka di sini baru ada notifikasinya dan ini diperbarui selama 1 minggu 1 kali. Jadi ketika memang 1 minggu itu dia kembali lagi ke 0, kembali lagi ke 0 ya, seperti itu. Oke, kemudian next ya, ini bagian ada iklan ADS yang ini.
Oke, di mana iklan ADS ini ya, iklan ADS ini. Nah, di sini nanti kita bisa beriklan ya. Nah, jadi kalau kita misalkan mau beriklan, kita gunakan menu-menu ini ya. Jadi ada iklan ADS, kemudian ada gold. Dimana kalau gold ini ya, jadi ketika misalkan gini, gold ini, jadi kita misalkan gini, kita mau iklan, nah kita harus mengisi yang namanya gold ini. Nah, gold ini nanti bisa di top up atau diisi itu di Alfamart, Indomart, atau kita bisa menggunakan yang namanya voucher Google Play ya. Itu bisa gunakan itu ya. Nah, ataukah kita mau top up menggunakan pulsa, itu pun bisa. Ini di bagian kalau misalkan kita punya bisnis dan kita mau iklan nih di aplikasi Faytube, kita harus mengisi gold ini. Oke, next ya. Ini next ya. Ini ada di bagian reward harian yang ini. Oke, ini reward harian, menu reward harian ini ya, ini adalah menu check-in ya. Jadi ketika memang kita untuk awal kita baru membuka aplikasi, maka ini kita harus yang namanya check-in. Dimana check-in ini adalah untuk untuk mengumpulkan ya, yang namanya voucher belanja ini. Nah, nanti voucher belanja ini bisa digunakan ya, bisa dikenakan itu di fase yang kedua ya, dimana fase e-commerce atau belanja online ya, shopping mall nantinya. Nah, kemudian di sini ada fungsi utama yang Salingkar ini adalah fungsi utama yang ini ya. Jadi ini fungsi utama ini fungsinya yaitu untuk withdraw atau mengambil atau melakukan pencairan. Kita bisa menggunakan fungsi utama ini. Oke, misalkan gini, kita mau melakukan yang namanya pencairan, maka kita klik di bagian fungsi utama yang ini ya. Oke, sebagai contoh. Oke, saya klik, kemudian saya klik juga ini menu kirim. Nah, maka tampilannya seperti ini ya, kawan-kawan, bisa dilihat dan disimak. Nah, seperti ini. Nah, nanti next video saya akan mereview lagi ya tentang bagaimana caranya untuk melakukan penarikan atau withdraw ataupun pencairan di aplikasi Faytube ini. Oke, ini sebagai awal aja ya. Jadi sesuai pembahasan ya, ada juga yang minta tentang Bang, tolong dong bahasin menu-menu yang di aplikasi Faytube ini, member saya pada bingung. Oke, nah kalau ini saya khusus untuk membahas bagian menu-menunya dulu ya. Tetapi kalau untuk masalah pendalaman nanti akan saya buatkan videonya di next video nantinya. Oke, nah tadi ini bagian fungsi utama ya. Oke, kemudian kita klik di bagian iklan favorit ini. Oke, nah iklan favorit ini ya adalah ya. Jadi ketika memang gini nih, misalkan kita menonton video ataukah menonton iklan, ketika memang kita menjalankan misi, kemudian kita nonton iklan, nah di situ ada jempol ya, jempol like. Oke, jempol like seperti ini. Nah, like ini kita klik nih, di bagian like ini. Oke, di bagian like itu. Nah, sudah diklik tadi ya, maka di sini nanti muncul ya, muncul iklan yang kita sukai, munculnya ini di iklan favorit yang ini. Oke, seperti itu. Oke, next ya. Ke menu berikutnya di sini ada menu akademi ya. Sebagaimana akademi adalah belajar ya. Jadi kita bisa belajar di menu akademi ini. Di mana akademi ini dia membahas tentang pembelajaran di aplikasi Faytube ini ya. Bagaimana caranya fast track, itu bagaimana caranya itu. Pokoknya ada marketing plan-nya lah di dalam menu akademi ini. Jadi akademi ini kita belajar ya, belajar di menu-menu akademi ini. Oke, sebagai contoh saya klik di bagian menu akademi, maka di sini ada muncul ya, PDF dan video. Tetapi kalau untuk videonya ini masih kosong ya, jadi masih akademinya masih berbentuk PDF. Kalau untuk videonya itu belum ada videonya, tetapi kalau untuk PDF-nya ada tampilannya seperti ini. Oke, nah di sini ada bagaimana caranya untuk mengklik, bagaimana caranya untuk iklan, kemudian bagaimana caranya untuk fast track strategi atau yang sering disebut dengan percepatan. Oke, next kita kembali ya, kita back. Oke, kita back ya. Sorry, tadi ada yang klakson ya. Oke, kita back ya, kita kembali. Nah, kemudian tadi kita
telah bahas akademi. Nah, di sini ada menu verifikasi yang ini ya. Ini menu verifikasi. Nah, menu verifikasi ini digunakan untuk awal aja. Digunakan untuk awal ketika memang kita melakukan pendaftaran, kita harus memverifikasi data diri kita. Baik itu nama lengkap maupun nomor rekening. Maksud saya baik itu nama lengkap ataupun nomor NIK KTP kita, ya itu sesuai dengan yang ada di identitas kita. Kemudian kita masukkan kode referral dari sponsor juga ya. Jadi ini digunakan menu verifikasi ini yaitu untuk tahap verifikasi. Jadi ini digunakan hanya satu kali aja ketika memang kita daftar. Nah, next ya, langsung kita ke bagian tim. Nah, di sini ada tim ya. Nah, ini adalah bentuk satuan atau perkumpulan jaringan kita. Oke, jaringan awal sampai akhir ya. Bagian puncak sampai akar-akarnya ada di sini semua. Nah, di sini ya seperti ini contohnya. Nah, alhamdulillah saya di sini sudah peringkat silver ya. Bisa maaf, di sini bukannya ria ya, tetapi di sini saya sedikit mereview aja ya. Sedikit mereview tentang aplikasi ataupun menu-menu ya yang ada di dalam aplikasi Fitube ini. Oke. Nah, di sini ada ketika memang back ya. Saya ulangi. Ini ada tim ya. Kita klik bagian tim. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Oke, di sini adalah peringkat tim, ada peringkat timnya. Kalau untuk awal itu peringkat tim kita itu tulisannya NA. Jadi NA ya tulisannya. Di sini tulisannya NA ya untuk yang pemula. Nah, nanti juga kawan-kawan kalau misalkan rajin, tekun, semangat, optimis, ya pasti nanti bisa mencapai rank. Oke, dimana kalau kita misalkan bisa mencapai peringkat rank ini, nah kita mendapatkan bonus yang luar biasa nantinya. Nah, dimana di sini di Fitube ini ada beberapa rank. Yang paling pertama yaitu bronze, silver, gold, platinum dengan diamond. Oke, dimana masing-masing itu memiliki bonusnya berbeda-beda. Setiap hari itu dibagikan seumur hidup loh. Oke, cukup lumayan besar ya. Kalau kemarin itu saya mendapatkan di peringkat paling bawah yaitu bronze itu mendapatkan 0,3 sampai 0,4. Oke, itu tergantung dari jumlah ini ya, jumlah pengambilan ya. Jadi ketika memang pengambilannya banyak di hari ini, maka bonusnya juga banyak nantinya. Oke, ini kemudian kalau di silver, oke, kan tadi habis bronze ya, sekarang langsung silver. Oke, posisi saya sekarang ada di silver. Nah, silver ini bonusnya itu sebesar 0,6, 0,6, 0,5, 0,4 ya. Jadi bisa naik, bisa turun juga. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita telah mencapai diamond. Oke, kalau diamond itu kalau untuk awal itu ketika flashback ke bulan-bulan yang lalu, diamond itu $300 loh per hari itu bonusnya kita dapat. Oke, next kemudian di sini ada anggota. Oke, di sini ada anggota. Di mana anggota ini? Oke, di mana anggota ini adalah bentuk satuan anggota-anggota yang kita miliki. Oke, anggota-anggota yang kita miliki tulisannya ada di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini juga ada tulisan exposure tim besar dan tim kecil. Dimana kalau exposure tim besar dan kecil ini, nah nanti akan saya buatkan videonya di next video nanti ya, akan saya bahas tentang apa itu silver, apa itu rank, apa itu exposure tim, apa itu anggota, apa itu tim besar dan tim kecil, nanti akan saya buatkan videonya ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada tulisan mission ya. Di sini ada tulisan mission, di mana mission ini adalah jumlah paket ataupun paket-paket di dalamnya. Paket-paket yang terdapat di aplikasi Fitube ini. Oke, kita klik di bagian paket ya, di bagian mission ini, maka kita diarahkan ke bagian menu
paket ini ya, paket penukaran ini ada bintang 1 sampai bintang 6 dan biaya aktivasinya macam-macam berbeda ya, dimana bintang 1 10, bintang 2 100, bintang 3 500, bintang 4 1000, bintang 5 5000, bahkan bintang 6 10.000. Wow, kalau dirupiahkan ini 150 juta semuanya ini ya. Yang bintang 6 saja ya, bintang 6 saja. Oke, kemudian saya klik di bagian My Mission yang ini, My Mission, kita klik. Nah, ini adalah bentuk jumlah paket yang kita miliki. Ini paket yang aktif yang saya miliki. Oke, kalau kita mengklik di bagian misi saya atau My Mission. Kemudian saya akan mengklik di bagian kadaluarsa ini ya. Oke, saya klik di bagian kadaluarsa. Nah, maka ini adalah paket kadaluarsa saya yang telah saya aktifasi, tetapi dia sudah kadaluarsa ini ya. Ini segini banyaknya ya. Oke, seperti itu. Jadi paket yang tidak aktif dan tidak produktif yang sudah off gitu. Oke, kita back kembali. Kemudian di sini ada menu beranda yang ini ya, menu beranda. Ada menu beranda, saya klik menu beranda. Nah, di mana beranda ini ada jadi ada video, hiburan, kemudian ada iklan-iklannya juga ya. Ketika memang kita menjalankan misi. Oke, menjalankan misi, menonton 10 video setiap hari, maka di tampilan beranda seperti ini. Oke, dimana kalau kita scroll, kita cukup menonton yang bagian ADS ini ya. Nah, ini adalah iklan-iklannya yang harus kita tonton dan kita kerjakan misinya sebanyak 10 kali tonton dalam satu hari. Yang ini ya, jadi iklan-iklan yang ada tulisan ADS ini ya. Jadi selain ada tulisan ADS nggak bisa. Oke, kemudian untuk iklannya ini ada dua versi. Yang pertama iklan video, kemudian iklan banner. Oke, kalau banner contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada iklan banner dan ini ada skonnya. Kalau iklan banner waktunya nggak lama, cuman 5 detik. Kalau iklan video paling lama 20 detik. Oke, kemudian di sini ada menu posting. Di sini ada menu posting. Kalau misalkan kita mau mau posting video ataukah kita mau mau ngiklan, diklik bagian menu ini. Oke, nah kemudian di sini ada menu saya, maka kita diarahkan kembali ke yang tadi yang ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada menu notifikasi pengumuman. Kita klik di bagian pengumuman. Oke, pengumuman yang ini. Oke, pengumuman yang ini. Nah, di sini ada pengumuman ya, baik itu misalkan ada update ataupun ada hal-hal yang memang diumumkan ya tentang aplikasi Faytube, ini ada di menu ini. Silahkan dibuka satu persatu. Itu ada 2 versi. Yang pertama itu versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Nah, kemudian di bagian sini pojok kanan atas ini adalah menu untuk pengaturan atau setting ya. Nah, nanti akan saya jelaskan video-videonya ya. Nanti akan saya buatkan video-videonya tentang pendalaman semuanya ini ya. Jadi ini hanya bentuk awal. Ini adalah bentuk awal untuk pengenalan di aplikasi Faytube aja. Next video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa bagikan kepada member kalian supaya mengetahui tahap awal dan tahap dasar untuk mengetahui aplikasi Faytube ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya ketika memang saya upload video, kawan-kawan mendapatkan notifikasinya. Next video saya akan lanjutkan ya tentang pendalaman masalah paket. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan baru